Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jumpa lagi bersama saya Miftahul Amirin di Mutiara Iman, dan tema pagi ini adalah 5 perkara yang hanya Allah yang tahu. Saudara Kompas TV yang baik hati, sebelum kita mulai saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Ubur-ubur ikan lele, para dulur kula dongokke panjang umuri, Allahumma amin. Sekali lagi, ubur-ubur ikan sepat, para dulur kula dongokke sehat wal afiat, Allahumma amin. Saudara Kompas TV yang berbahagia, di dalam Quran surah Luqman ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Yang artinya bahwasannya sesungguhnya Allah mengetahui, atau di sisi Allah itu yang pertama adalah ilmu sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Yang pertama hanya Allah yang mengetahui adalah hari kiamat. Manusia bahkan Nabi pun juga tidak mengetahui. Inilah para saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat. Tetapi ada tanda-tanda hari kiamat itu sendiri. Kapan akan datangnya? Itu ada tanda-tandanya. Salah satunya apa? Yaitu yataqarrabaz zaman. Yataqarrabaz zaman itu apa? Yaitu cepatnya waktu berlalu. Ya, cepatnya waktu berlalu. Kita itu baru saja kemarin, ya, itu katakanlah bulan kemarin, ini sudah bulan depan. Ya, baru saja tahun kemarin sudah tahun depan. Cepatnya waktu berlalu sehingga kita ini tidak terasa, kemudian kita cepat menua, cepat tua. Nah, inilah cepatnya waktu berlalu ini, mari kita siapkan. Ya, kita masih muda, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ketika kita muda, kita manfaatkan dengan belajar, dengan bersama-sama memperbanyak amal soleh, sebelum kita tua, kemudian kita tidak sempat untuk menyiapkan bekal. Nah, ini yang pertama, yaitu apa? Yataqarrabaz zaman, yaitu cepatnya waktu berlalu. Jadi hanya Allah yang tahu, yaitu apa? Ilmus sa'ah, yaitu hari kiamat. Terus kemudian para pemirsa, saudara Kompas TV yang berbahagia dan yang selalu di hati, yang kedua hanya Allah yang tahu adalah wa yunazzilul ghaits, yaitu turunnya hujan. Akhir-akhir ini turun hujan yang sangat lebat, dan di beberapa daerah saudara-saudara kita terkena dampak banjir misalnya,
Ini hanya Allah yang mengetahui. Manusia hanya berusaha saja. Manusia hanya memprediksi saja. Makanya ada perakiraan cuaca dan lain sebagainya. Itu hanya prediksi manusia. Tetapi endingnya atau hasil akhirnya itu hanya Allah yang menentukan dan yang mengetahui. Kita tidak tahu kapan turunnya hujan, di mana dan berapa kapasitasnya, itu hanya Allah yang tahu. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, misalnya dengan teknologi yang sangat canggih misalnya, ataupun ada ritual-ritual tertentu, ya ada beberapa ritual di beberapa desa atau daerah yang menancapkan lidi, kemudian dikasih berambang, bawang putih, terus kemudian ada lombok merah dan lain sebagainya. Itu hanya ikhtiar. Terus kemudian yang viral kemarin ada yang siapa itu, Mbak siapa itu yang di sirkuit ya Mandalika itu yang apa? Yang menghentikan hujan. Ini hanya Allah yang tahu. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya usaha saja. Ketika usaha itu kemudian dikabulkan Allah, maka itulah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ada tradisi yang apa? Ya, mohon maaf yang barangkali ya membuang pakaian tertentu di atap. Itu hanya ritual dan itu hanya usaha manusia saja, tetapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, para pemirsa, saudara Kompas TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam Quran surah Luqman ayat 34, yaitu wa ya'lamu ma fil arham, yaitu apa? Apa yang ada di dalam janin. Jenis kelamin apa yang ada di dalam janin, itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sebatas berusaha saja. Manusia hanya sebatas berikhtiar saja, tetapi Allah yang menentukan. Banyak sekali saudara-saudari kita yang menjalankan atau tes USG barangkali. Itu hanya usaha saja, itu hanya ikhtiar manusia saja, tetapi yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Miftahul Amirin setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, masih di Mutiara Iman bersama saya Miftahul Amirin. Kita akan melanjutkan materi kita tentang 5 perkara yang hanya Allah yang tahu, tertuang di dalam Quran surah Luqman ayat 34. Saya akan mengulangi sedikit bahwasanya innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sudah kami jelaskan ya, yang ketiga yaitu wa ya'lamu ma fil arham, bahwasannya hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam janin seorang wanita.
ya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, hanya Allah yang mengetahui. Manusia hanya berusaha saja, manusia hanya berikhtiar saja, bahwasanya Allah yang menentukan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang berusaha, misalnya dengan teknologi USG misalnya, yaitu apa? Itu adalah untuk ya mengetahui ya jenis kelamin ya di rahim seorang wanita, apakah laki-laki ataupun perempuan. Itu hanya ikhtiar, usaha manusia. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah tes USG, hasilnya di luar prediksi, hasilnya di luar foto ataupun video yang sudah dijelaskan oleh beberapa dokter. Lah ini apa? Ini menggambarkan bahwasannya hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya sebatas usaha saja. Oleh sebab itu, saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan sampai kita mendahului Allah. Jangan sampai kita langsung beranggapan bahwasannya janin ini adalah perempuan, janin ini adalah laki-laki, ini pasti laki-laki karena USG beberapa kali laki-laki. Nah, inilah ada Allah. Jadi saudara Kompas TV, jadi ada Allah yang menentukan sesuai dengan Quran surah Luqman ayat 34. Terus kemudian ada yang pergi ke dukun bayi misalnya, yaitu apa? Untuk mengetahui dengan tanda-tanda tertentu, ini laki-laki, ini pasti perempuan dan lain sebagainya. Ini hanya prediksi saja. Jangan sampai mendahului Allah, jangan sampai memastikan segala sesuatu, karena ini adalah ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, yaitu artinya bahwasanya hanya Allah yang maha mengetahui, maha menentukan, yaitu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita hanya merencana saja, mempunyai rencana saja. Tetapi kepastiannya apa yang akan terjadi besok hanya Allah yang tahu. Apakah besok akan mendapatkan ya kenikmatan ataupun sebaliknya, itu hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ya menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, apakah besok akan dipanggil Allah ataupun tidak, hanya Allah yang tahu. Jadi kita hanya sebatas berikhtiar. Oleh sebab itu persiapkan ya diri kita ya yang masih muda, ya silahkan untuk ya mempersiapkan sebaik-baiknya ya bekal atau amal soleh ya mumpung kita masih muda. Dan yang sudah tidak muda lagi, tidak ada salahnya yaitu lebih giat dan giat lagi untuk beramal soleh, untuk memberikan manfaat yang lebih terhadap saudara-saudara kita. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, yang keempat tadi adalah apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi kepada diri kita ya ketika ya detik demi detik, menit demi menit kita tidak ada
yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ya kejadian masih muda misalnya sudah dipanggil Allah, ya masih muda sudah mendahului kita. Ya, mari kita lakukan yang terbaik, hari demi hari kita lakukan yang terbaik, beramal yang soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Miftahul Amirin setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, masih di Mutiara Iman bersama saya Miftahul Amirin. Saudara Kompas TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita dengan tema 5 perkara yang hanya Allah yang tahu. Yang keempat tadi adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang akan terjadi besok. Mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya, ya, mumpung kita ya masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, umur kita berapa, hanya Allah yang maha mengetahui. Walaupun kita berusaha dengan sebaik-baiknya, ya, ketika kita sudah dipanggil Allah, maka tidak ada yang tahu dan Allah maha mengetahui. Oleh sebab itu sekali lagi para saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang hanya Allah yang tahu, yaitu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang artinya adalah di bumi mana kita akan meninggal dunia. Jadi di tempat mana, di kota mana, di desa mana, itu hanya Allah yang tahu. Walaupun misalnya ketika kita sudah tua, ingin meninggal di desa, atau ingin meninggal di tanah suci, itu hanya usaha saja, itu hanya ikhtiar saja, tetapi ketentuannya, kepastiannya itu hanya Allah yang maha mengetahui. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kejadian-kejadian, ya, ingin meninggal di suatu tempat tetapi Allah belum berkehendak. Tetapi juga ada beberapa yang ingin meninggal di suatu tempat, misalnya di tanah suci di Haramain, seperti Syekhina wa Murabbi Ruhina Mbah Maimun Zubair, itu ingin sekali bercita-cita, berkehendak untuk ketika dipanggil Allah, yaitu di tanah suci Haramain. Ternyata Allah mengabulkan, dan itu memang ketentuannya Allah, takdirnya Allah. Dan banyak sekali saudara-saudara kita yang memang ingin meninggal di suatu tempat dan Allah belum berkehendak. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu seperti ya sebelum kita dipanggil oleh Allah, ya sebelum ada semacam syair Jawa, ya, ditumpake kereta Jawa, itu
syair Jawa ya, rodo papat rupa menungso tumujune rumah kuwo tanpa bantal tanpa kloso. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Syair yang kedua. Omahe ora ana lawange, turu ijen ora ana kancane, ditutupi anjang-anjang, disirami banyu kembang. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Saudara Kompas TV yang berbahagia, yaitu syair bahwasannya untuk mengingatkan bahwasannya di dunia ini tidak akan abadi, di dunia ini hanya sampai baina sittin wa sab'in. Di dalam hadis yaitu kita umur kita itu hanya baina sittin, antara 60 wa sab'in dan sampai 70. Itu artinya apa? Singkat saja. Ya, ada kehidupan yang lebih abadi dan tahap-tahap yang luar biasa banyak ketika nanti setelah hidup di dunia. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita menuju Allah dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya adalah ada 5 perkara yang hanya Allah yang tahu. Yang pertama adalah datangnya hari kiamat, yang kedua adalah turunnya hujan, yang ketiga adalah apa yang ada di dalam janin, ya rahim, dan yang keempat apa yang akan terjadi besok, dan yang kelima adalah di bumi mana kita akan meninggal dunia. Mari kita bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV yang baik hati, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.